pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih tutup pintu buat Elkan Baggett. Itu karena Shin sudah belak-belakan tidak akan membawa Elkan ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Sebenarnya, Elkan bisa menjadi tenaga tambahan timnas untuk melawan Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September 2024. Mengingat, timnas dipastikan kehilangan Jordi Amat dan Justin Hubner. Nama Elkan bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali untuk mengakali masalah lini belakang timnas yang tengah pincang. Shin hanya memberikan jawaban yang jutek, tanpa memberikan alasannya. Elkan sama sekali tidak dipertimbangkan untuk masalah ini, kata Shin. Padahal Amat sudah dipastikan absen dalam kedua laga tersebut, karena mengalami cedera. Sementara, Hubner mendapat akumulasi kartu dan harus absen kontra Arab. Shin belum membocorkan pemain yang bakal menggantikan posisi Amat. Namun, arsitek 53 tahun tersebut memiliki banyak opsi seperti memainkan Sandy Walsh sebagai bek. Perselisihan antara Shin dan Elkan sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Awalnya, Elkan menolak panggilan Shin untuk membela timnas U23 di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea. Penolakan Elkan membuat Shin geram, sebab pemain yang tengah dipinjamkan ke Blackpool itu lebih memilih liburan. Sejak saat itu, Shin tidak pernah memanggil Elkan. Timnas Indonesia sedang gencar-gencarnya naturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia yang berlaga di Eropa. Namun, ada pemain bintang AC Milan yang memiliki darah keturunan Indonesia yang bisa timnas Indonesia dinaturalisasi oleh PSSI, yaitu Tijani Reijnders. Tijani Reijnders yang bermain sebagai gelandang AC Milan ini memiliki darah Indonesia dari sang ibunya, yaitu Angelina Lekatompesi yang berasal dari Maluku. Sedangkan sang ayah bernama Martin Reijnders merupakan pemain timnas Belanda. Selain itu juga, Tijani Reijnders kini diincar oleh Manchester United untuk menggantikan posisi Casemiro sebagai gelandang bertahan. Dilansir dari akun Instagram Garuda Zone Indonesia, Tijani Reijnders sempat masuk incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dan pemain pertama yang ingin dinaturalisasikan ketika pelatih asal Korea Selatan itu pertama kali menangani timnas Indonesia. Sebagai tambahan informasi, Tijani Reijnders baru bergabung dengan AC Milan pada musim ini. Ia tercatat telah mencetak 2 gol serta 3 assist dari 33 pertandingan di semua kompetisi. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di pertandingan kontra Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Penyerang keturunan Indonesia, Maures Mohynoke sedang menjadi sorotan terkait proses naturalisasinya yang dikabarkan tak bisa dilanjutkan. Maures Mohynoke sejatinya telah direkomendasikan Indra Syafri ke PSSI untuk diproses naturalisasi. Akan tetapi, kini ia dianggap tidak eligible. Alasannya karena garis keturunan pemain FC Dordrecht ini sudah di atas 2 generasi yang menjadi aturan FIFA.
Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Bung Binder. Bung Binder mengabarkan bahwa naturalisasi Mauresmo Hinoke belum tentu terjadi karena darah Indonesianya sudah lebih dari 3 garis keturunan. Di tengah ramainya kabar tersebut, Mauresmo Hinoke membuat unggahan di Instagram Stories. Ia membuat kutipan bahwa semuanya bisa saja terjadi. Banyak hal bisa terjadi dalam sebulan. Percayalah pada Tuhan, tulis Hinoke. Di tengah simpang siurnya kabar Mauresmo Hinoke, PSSI sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi. Apakah penyerang rekomendasi Indra Syafri ini bisa dinaturalisasi atau tidak? Tampil secara moncer dan gacor bersama Persib Bandung, Ciro Alves dinilai layak untuk lakukan proses naturalisasi. Baru-baru ini nama bomber Persib jadi sorotan usai performanya yang apik selama merumput di BRI Liga 1. Winger Brasil ini ternyata tak memiliki garis keturunan Indonesia. Namun berkat dirinya yang sudah lama mengarungi sepak bola di tanah air, makanya banyak rekomendasi untuk dinaturalisasi. Informasi terkait perpindahan status kewarganegaraan pemain asing 35 tahun ini mulai ramai via kanal YouTube. Namun faktanya, informasi tersebut masih belum valid alias simpang siur. PSSI biasanya melakukan proses naturalisasi kepada salah seorang pemain asing jika memiliki garis keturunan Indonesia, entah dari orang tua atau kakek dan neneknya, bahkan leluhurnya sekalipun. Akan tetapi, jika salah seorang pemain asing tak memiliki darah terkait garis keturunan, maka untuk menjalani naturalisasi, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena jika tak ada hal yang bersangkutan seperti yang sudah disebut di atas, berarti pemain tak bisa jalankan proses perpindahan federasi dan kewarganegaraan. Ciro Alves sendiri merupakan pemain asal Amerika Latin. Ia asli Brasil dan besar di sana. Orang tuanya juga tak punya keturunan atau darah Indonesia. Walaupun pemain sayap 35 tahun ini dinilai layak naturalisasi berkat performanya, tapi hal tersebut bukan jaminan selama dia tak memiliki darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Performa pria kelahiran 1989 memang bisa dibilang gacor. Statistik dia selama musim 2023-2024 menurut Transfermarkt adalah dengan 35 pertandingan, 17 gol, dan 12 assist. Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede mengungkap informasi terkini perihal peluang Ole Romeni membela timnas Indonesia. Pemain keturunan milik FC Utrecht itu disebut memberikan respons positif. Haris Pardede atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Harpa mengaku mendapat informasi terbaru perihal peluang naturalisasi Ole Romeni dari seorang diaspora di Belanda. Sosok diaspora ini disebut datang langsung saat FC Utrecht menggelar laga uji coba menghadapi Venezia di Belanda pada Jumat dini hari WIB. Bung Harpa menyebut sosok yang tidak disebutkan namanya itu sempat bertanya kepada Ole Romeni ketika tengah berfoto bersama perihal peluang membela skuad Garuda. Teman kita ini besar di Belanda. Dia mengajak ngobrol Ole Romeni menggunakan bahasa gaul Belanda. Jadi Ole langsung mengerti, kata Bung Harpa. Bung Harpa pun membagikan isi percakapan dengan sosok diaspora ini dengan Ole Romeni yang dituangkan dalam bentuk pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Bung Harpa di kanal YouTube-nya, Ole disebut menyampaikan respons positif perihal wacana naturalisasi. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni.